Dunia dalam bahaya usai perjanjian New START resmi berakhir pada Rabu 4 Februari 2026 malam. Tanpa adanya jaring pengaman, Amerika Serikat dan Rusia kini memiliki kebebasan penuh untuk menumpuk persenjataan nuklir tanpa batas. Situasi semakin rumit dengan kemunculan China sebagai kekuatan nuklir ketiga yang tumbuh pesat. Kemunculan Beijing menciptakan formasi tiga arah yang diprediksi akan menyeret dunia ke dalam perlombaan senjata paling destruktif dalam sejarah manusia. Namun memangnya sebanyak apa senjata nuklir yang mereka miliki? Dan kenapa kita harus khawatir terhadap situasi saat ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Jadi, siapa yang memiliki senjata nuklir paling banyak? Merujuk data di situs web International Campaign to Abolish Nuclear Weapons atau ICAN, saat ini terdapat total 12.331 hulu ledak nuklir seluruh dunia yang dimiliki oleh 9 negara. Angka ini turun dari sekitar 70.000 hulu ledak yang pernah ada saat era Perang Dingin. Meski begitu, jumlah ini diprediksi akan terus bertumbuh dalam beberapa dekade mendatang. Nah, Rusia menjadi negara pemilik hulu ledak nuklir terbanyak dengan jumlah lebih dari 5.500 unit. Amerika Serikat berada di bawahnya dengan total 5.044 unit, dan Cina di peringkat ketiga dengan total 600 unit. Kedua negara ini menyumbang lebih dari 90% total senjata nuklir dunia. Adapun senjata nuklir Amerika Serikat ditempatkan di 5 negara lain, yakni Turki, Italia, Belgia, Jerman, dan Belanda. Sementara Belarusia menjadi satu-satunya negara yang menampung nuklir Rusia. Ketiga negara adidaya itu aktif melakukan uji coba rudal balistik antar benua dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, Amerika Serikat melakukan latihan peluncuran rudal Minute Man III tanpa hulu ledak untuk mengevaluasi akurasi dan kesiapan sistem mereka. Presiden Donald Trump menegaskan dominasi Amerika Serikat dalam kancah ini sebagai bentuk peringatan kepada para rivalnya. Sementara Rusia di bawah komando Vladimir Putin merespon dengan latihan peluncuran rudal Yars berbasis darat dan rudal Sineva dari kapal selam. Moskwa bahkan mulai menguji senjata kiamat, yakni torpedo bertenaga nuklir Poseidon yang diklaim mampu memicu tsunami radioaktif. Sementara Cina terakhir kali menguji rudal balistik antar benua mereka pada September 2024, sekaligus menjadi yang pertama sejak 1980-an. Kala itu rudal DF-31AG ditembakkan ke arah perairan internasional di Pasifik Selatan. Berakhirnya New Strategic Arms Reduction Treaty alias New START secara resmi menghapus batasan pada senjata nuklir strategis dunia. New START yang diresmikan pada tahun 2010 ini sebelumnya membatasi Amerika Serikat dan Rusia masing-masing hanya boleh memiliki maksimal 1.550 hulu ledak nuklir. Hilangnya perjanjian ini juga menghancurkan mekanisme transparansi dan verifikasi yang telah dibangun selama puluhan tahun. Perjanjian ini memungkinkan 18 inspeksi langsung ke fasilitas nuklir per tahun, serta pertukaran data senjata dan fasilitas dalam 2 kali setahun. Tanpa hal tersebut, masing-masing pihak kini terjebak dalam kecurigaan dan paranoia mengenai jumlah senjata yang benar-benar dimiliki oleh lawan. Matt Korda, Associate Director Nuclear Information Project di Federation of American Scientists, memperingatkan konsekuensi berbahaya dari runtuhnya fakta ini. Meski demikian, para pengamat mencatat ada faktor penghambat perkembangan senjata nuklir. Faktor itu adalah biaya pengembangan dan perawatan yang mencapai miliaran dolar per tahun. Moskwa menyatakan mereka siap menghadapi realitas baru dunia tanpa pengendalian senjata jika Washington tidak merespon usulan mereka soal perpanjangan masa berlaku New START. Sementara Trump yang lebih memilih untuk mengejar kesepakatan yang lebih baik dan harus menyertakan Cina di dalamnya.
Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump memandang Cina sebagai ancaman utama bagi keamanan nasional mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa bukan Rusia? Richard D. Hooker dalam tulisannya di Atlantic Council menjelaskan, Rusia tetap masih merupakan ancaman yang lebih mendesak, utamanya dalam kekuatan nuklir. Rusia punya pengalaman tempur yang luas dan terus menunjukkan kesiapan untuk bertindak keras dimanapun mereka melihat kelemahan lawan. Moskwa juga mengembangkan swasembada energi dan pertanian dengan membuka pasar baru di luar negeri meski terkena sanksi internasional. Selama dekade terakhir, Rusia juga telah melancarkan kampanye disinformasi yang dirancang untuk mempengaruhi pemilihan presiden dan Kongres AS. Sementara Cina di sisi lain tetap berpegang pada retorika pembangunan damai dan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Mereka pun terakhir kali berperang secara resmi adalah pada tahun 1979 saat terlibat bentrokan dengan Vietnam. Meski begitu, jumlah bludak Cina yang meningkat drastis dalam satu dekade terakhir tetap menjadi kecemasan tersendiri bagi Washington. 12.000 senjata nuklir, 90% diantaranya dimiliki AS dan Rusia. Itulah gambaran saat ini soal begitu berpengaruhnya dua negara tersebut dalam hal senjata pemusnah massal. Masalahnya, runtuhnya pilar terakhir pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia membawa peradaban manusia ke ambang ketidakpastian yang ekstrim. Dunia kini tidak lagi hanya menghadapi duel nuklir bilateral, tapi kompetisi segitiga yang melibatkan Cina yang kian ambisius. Hilangnya transparansi pasca berakhirnya New START membuka celah besar bagi salah kalkulasi militer yang bisa berujung pada kehancuran global. Maka kesuksesan masa depan keamanan dunia kini bergantung pada kemauan ketiga pemimpin adidaya untuk kembali ke meja perundingan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.